Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru-guru kita bersama, Kiai Haji Abu Hafsin, Kiai Haji Ulil Absor Abdallah, Kiai Haji Muhammad Arja Imroni, sahabat-sahabat, Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan. Kita akan menyimak bersama pengajian Kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, salah satu karya Imam Al-Ghazali yang setiap malam Rabu biasanya dibaca oleh Kiai Haji Abu Hafsin di Pondok Pesantren At-Taharuriyah. Pada malam hari ini juga malam Rabu kita akan mendiskusikan bersama tidak hanya kitab At-Tibrul Masbuk tapi juga pemikiran Al-Ghazali secara umum, karena kebetulan Kiai Haji Ulil Absor Abdallah mungkin sebagian dari kita juga mengikuti. Beliau biasa membaca kitab Ihya Ulumiddin. Saya kira dua kitab ini bagian dari karya Imam Al-Ghazali yang sama-sama penting dan tentu memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang. Karena itu saya harap nanti Pak Kiai Abu akan membaca sekaligus menjelaskan secara umum isi dari kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk yang isinya secara umum tentang nasihat-nasihat yang diberikan Al-Ghazali kepada para penguasa pada masanya. Kitab Ihya Ulumiddin yang selalu disampaikan oleh Pak Kiai Ulil di dalamnya mengandung panduan hidup, apa perilaku seseorang, bagaimana seharusnya sebagai muslim. Meski menurut Pak Kiai Ulil juga tidak hanya muslim sebenarnya, tapi bisa menjadi panduan hidup bagi masyarakat secara umum. Hadir juga Pak Kiai Arja, beliau juga menyelenggarakan pengajian baik offline maupun disiarkan langsung. Beliau biasa membaca tafsir Jalalain, juga beberapa karya lain. Kita nanti ini menjadi forum santai teman-teman sekalian, jadi nanti kita bisa bertanya apapun tentang pemikiran Imam Al-Ghazali. Sebagai pengantar, Pak Abu akan membacakan sekilas sekaligus menjelaskan secara umum isi dari kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Langsung saja untuk menyingkat waktu, saya persilahkan kepada Pak Kiai Abu untuk membaca 1-2 paragraf sekaligus menyampaikan isinya secara umum sebagai bahan diskusi kita, bagaimana nasihat-nasihat Al-Ghazali kepada penguasa pada masanya. Kepada Pak Kiai Abu 56. Saya persilakan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Min la hadratil ikhwan min al-anbiya wal mursalin wasyuhada'i was-shalihin was-sahabati ajma'in wal ulama'il amilin wa immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, sebelum saya mulai baca kitab ini, kitab At-Tibrul Masbuk ini, perlu kami sampaikan bahwa
Sini Pak Ulil. Ya agak merapat Pak Kiai, biar masuk TV. Makin benar. Nanti sekalian setelah saya baca cuma 1-2 paragraf saja, mungkin 1-2 alinea, nanti Mas Ulil ini mau ada kesempatan, ini kan kesempatan yang langka sekali gitu kan. Jadi Mas Ulil nanti akan menyampaikan seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Khairul Anwar, akan menyampaikan dan kita nanti akan kita akhiri dengan diskusi gitu kan. Mumpung ada kesempatan Mas Ulil ini waktunya kan repot sekali gitu kan. Jadi kita terima kasih sekali beliau pada malam hari ini bisa hadir setelah tadi pagi menghadiri acara penganugerahan Pak Kiai Husain Muhammad. Kami ucapkan selamat datang Pak Kiai Ulil. Ini adalah masyarakat Panjenengan. Mereka adalah orang-orang yang mengidolakan Panjenengan semua gitu kan. Cuman saya tidak tahu apakah mereka ikut baca ihyanya atau tidak gitu kan. Sekali lagi, kalau tadi saya pada saat bicara di PMI berkata dan kita membicarakan hal yang sangat ilmiah, bahkan kita juga mempersoalkan tentang keabsahan hadis aswaja ahli sunnah wal jamaah gitu kan. Sekarang kita giliran mendengarkan nasihat-nasihat yang indah sekali dari Imam Al-Ghazali. Sekali lagi inilah saya kira bentuk. Makanya sekali lagi kalau seandainya kita ingat kepada Abid Al-Jabiri yang memetakan pemikiran Arab itu dalam Bayani, kemudian ada paradigma irfani dan paradigma burhani. Dan kalau Al-Jabiri mengatakan kalau pemikiran ini satu sama lainnya itu tidak ketemu, itu kan. Paradigma burhani kadang-kadang berseberangan dengan paradigma Bayani. Paradigma Bayani juga berseberangan dengan paradigma irfani misalnya itu kan. Insya Allah saya kira khusus untuk kita itu kan. Kalau tadi kita mencoba untuk berilmiahan, kita tadi sudah mencoba untuk melaksanakan apa yang disebut dengan paradigma burhani. Di sini kita akan lebih mengedepankan bagaimana paradigma irfani itu harus dipraktekkan oleh kita semuanya gitu kan. Jadi sekali lagi saya katakan kalau seandainya dalam dunia Arab, dalam pemikiran Arab itu irfani dan bayani itu tidak ketemu, insya Allah kalau di Jawa ketemu gitu kan. Saya kira ini mungkin satu kehebatan, ini kelebihan spiritualitas yang dimiliki oleh orang Jawa gitu kan. Mas Ulil dalam banyak hal itu sangat burhani sekali gitu kan, sangat burhani sekali. Tapi pada saat yang bersamaan beliau itu bisa baca ihya gitu kan, itu kan luar biasa gitu kan. Dan ini sekali lagi saya kira salah satu keunggulan mungkin gitu kan, salah satu keunggulan dari ulama-ulama Jawa yang mudah-mudahan bisa menular kepada kita sekalian gitu kan. Keunggulan ulama Jawa sekali lagi, kalau paradigma burhani dan irfani, bayani itu masing-masing berdiri sendiri tidak ketemu, insya Allah di sini kita akan mencoba untuk mempertemukan 3 paradigma itu. Oke, ini kalau seandainya ada yang punya kitabnya, kalau seandainya mau dilihat di halaman 56, kita akan meneruskan tentang hikayah yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal dengan kezuhudannya. Jadi sekali lagi bahwa salah satu khalifah yang dikenal dengan kezuhudan sikapnya itu adalah Umar bin Abdul Aziz itu kan. Tapi sekali lagi bahwa dalam kitab At-Tibrul Masbuk ini Al-Ghazali tidak hanya mencontohkan pengalaman raja-raja yang Islam saja. Ya inilah saya kira inklusivitas Imam Al-Ghazali gitu kan. Sasanid atau Persia gitu kan, pada saat itu salah seorang kaisar Sasanid yang oleh Al-Ghazali bahkan oleh Kanjeng Nabi pun dibanggakan karena saking andilnya. Nabi Muhammad di dalam kitab ini juga sampai bersahkan betapa inklusifnya Imam Al-Ghazali itu, sehingga ketika dia
tahu bagaimana Raja Anushirwan ini sebagai seorang yang sangat adil sekali, dia tidak ragu-ragu kemudian untuk merujuk pada cerita-cerita Anushirwan gitu kan. Nah, kalau seandainya pengen melihat bagaimana Al-Ghazali merujuk kepada raja-raja yang non-muslim tapi yang adil, yang insaf itu kan, ini nanti banyak sekali. Kita mulai dari halaman 56. Ini ada hikayatun, suatu hikayah. Kana fi zamani Umar bin Abdul Aziz, pada suatu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, qahtun azimun, ada sebuah situasi kekeringan yang luar biasa, yang besar sekali. Jadi ada ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ini terjadi kekeringan yang luar biasa, qahtun azimun. Fawafada alaihi kaumun, fawafada maka mengutus alaihi kepada Umar bin Abdul Aziz siapa kaumun, suatu kaum minal Arabi, dari bangsa Arab. Fakhtaru maka kemudian kaum dari bangsa Arab itu memilih minhum dari mereka rojulan terhadap seseorang li khitabihi untuk menjadi juru bicara untuk menyampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz. Faqala dzalika ar-rajulu, maka kemudian laki-laki tersebut mengatakan atau berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna atainaka min daruratin azimatin. Inna sesungguhnya kami, atainaka datang kami kepadamu, kepada hamba, kepada Tuhan, min daruratin azimatin, karena ada emergensi yang luar biasa. Ini keadaan sedang gawat karena ada kekeringan yang luar biasa. Wa qad yabisat juluduna, dan betul-betul telah menjadi kering apa juluduna, kulit-kulit kami, ala ajsadinya, di atas kulit-kulit kami. Artinya mungkin kulitnya itu karena kurang makan jadi menjadi kering. Li faqdi ta'ami, karena tidak ada makanan. Wa qad yabisat juluduna ala ajsadina, kulitnya sudah menjadi keriput, kering karena kurang makan. Li faqdi ta'ami, karena kurang makanan. Warohatna fi baitil mali, warohatna arti harfiahnya dan kami merasa enak, fi baitil mali, di baitul mal, artinya kami merasa tenang karena ada baitul mal itu kan. Meskipun kami sudah kekurangan makan itu kan, kami merasa tenang karena kami masih percaya ada baitul mal. Wahadal malu, dan harta ini la yakhlu min salasati aqsamin, tidak lepas dari 3 kelompok. Jadi harta baitul mal itu, kata utusan itu mengatakan harta yang ada di baitul mal ini kan tidak lepas untuk kepentingan 3 kelompok gitu kan. Imma ayakuna lillah, pertama adalah ada kalanya harta yang ada di baitul mal itu adalah milik Allah, auli ibadillah, atau milik hamba-hamba Allah, aulaka, atau milik panjenengan, kata utusan itu mengatakan begitu. Fa in kana lillahi fallahu ghaniyun anhu, fa in kana lillahi, apabila, wa in kana li ibadillahi, dan apabila harta yang ada di baitul mal itu milik hamba-hamba Allah, fa'atihim iyahu, maka berikanlah harta-harta tersebut kepada hamba Allah. Wa in kana laka, dan kalau seandainya harta yang ada di baitul mal itu adalah milik Anda, milik Tuhan, milik panjenengan, fatasaddaq bihi alaina, maka mbok sedekahkanlah kepada kami semuanya. Innallaha yajzil mutasaddiqin, sesungguhnya Allah ini membalas orang-orang yang bersedekah. Setelah si hamba, si utusan itu memberitahukan bahwa harta yang ada di baitul mal itu untuk 3 kelompok, maka kemudian fataghargharat aina Umar bin Abdul Aziz,
maka berlinanglah kedua mata Umar bin Abdul Aziz bidumu'i dengan air mata. Waqala, dan kemudian Umar bin Abdul Aziz berkata, huwa kama zakarta, ya, harta yang ada di Baitul Mal itu betul sekali seperti yang engkau ceritakan, yang engkau tuturkan, kata Umar bin Abdul Aziz. Wa amaro, kemudian Umar bin Abdul Aziz memerintah bihawaijihim, untuk menyebut atau menuliskan, mungkin kalau sekarang begitu, menyebut kebutuhan-kebutuhan mereka itu apa saja. Faqudiyat min baitil mali, maka kemudian dipenuhi min baitil mal, kebutuhan-kebutuhan itu dipenuhi oleh Umar bin Abdul Aziz dari Baitul Mal. Fahamal a'rabi, maka kemudian orang a'rabi pun, orang tadi utusan itu bergegas untuk bil khuruji, pergi. Faqala lahu Umar, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz setelah melihat orang atau utusan dari A'rab itu pergi, maka kemudian dia berkata, ayyuhal insanu al-hurru, wahai manusia al-hurru yang merdeka, wahai manusia merdeka, kama awsalta ilayya, seperti kamu sampaikan kepada saya, hawa inja ibadillah, wastama'tani kalamahum, sebagaimana engkau sampaikan kepadaku kebutuhan-kebutuhan hamba Allah yang ada di desamu, wastama'tani, dan engkau telah memperdengarkan kalamahum, ucapan-ucapan mereka. Fa'ausil kalami warfa' hajati, maka sekarang giliran saya minta, kata Umar bin Abdul Aziz. Ausil kalami, sampaikanlah kata-kata saya, kata Umar bin Abdul Aziz. Warfa' hajati, dan angkatlah kebutuhan saya ilallah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Fahawalal a'rabi wajahu qabla samai, maka kemudian orang a'rabi juga tadi yang diutus itu tadi, utusan dari orang pedusunan itu, kemudian mengalihkan wajahnya qabla sama, menengadah ke langit lah, kira-kira begitulah. Maka kemudian orang A'rabi pun menengadah ke langit, dan dia kemudian waqala, dan berkata, berdoa lah, ilahi isna' ma Umar bin Abdul Aziz, ilahi ya Allah, duh Gusti, gitu kan, isna' ma Umar, berbuatlah terhadap Umar. Isna' ma Umar bin Abdul Aziz, berbuatlah terhadap Umar bin Abdul Aziz kasoni'ihi fi ibadik, sebagaimana Umar bin Abdul Aziz berbuat terhadap hamba-hambanya, gitu kan. Famas tatamma al-a'rabiyu kalamahu, belum juga selesai siapa al-a'rabiyu, orang A'rabi itu, kalamahu, terhadap ucapannya, belum juga selesai dia berdoa kepada Allah, hatta irtafa'a ghaimun, sehingga mendung pun melangit, gitu kan, penuh di langit, irtafa'a, terangkat ke langit, mendung pun memenuhi langit. Fa'amtara mataron ghaziran, maka kemudian setelah itu tiba-tiba saja amtara mataron ghaziran, hujan, terjadi hujan yang sangat lebat, gitu kan. Wajah fil matori, dan di dalam keadaan hujan itu bardatun, ada sebuah batu, kabirotun, yang besar. Fawaqa'at, maka batu itu kemudian jatuh, ala ajrotin, menimpa batu bata, ala ajrotin. Jadi batu yang besar itu mungkin menggelundung karena kena hujan, kemudian batu besar itu nimpa batu bata, fankasarot, maka ajiroh ini kemudian pecah, batu bata itu. Fakharaja minha, maka kemudian tiba-tiba saja ini dengan ada suatu mukjizat, ada suatu keanehan,
fa kharaja minha kaghadun, maka kemudian keluar minha dari batu bata yang pecah itu, yang tertimpa batu besar itu, kagodun, satu kertas, alaihi maktubun, di dalam kertas itu kemudian tertulis hadhihi bara'atun minallahil azizi, ini sebuah kebebasan dari Allah Al-Aziz yang Maha Aziz, li Umar bin Abdul Aziz minan nar, ini merupakan sebuah pernyataan pembebasan bagi Umar bin Abdul Aziz dari api neraka. Itulah, jadi luar biasa ceritanya ini. Orang yang melakukan pemberian, orang atau khalifah yang sangat jujur itu sangat disayang oleh Allah. Ini sekali lagi, ini nggak usah diperdebatkan ya, apakah ini mungkin atau tidak, ini kok kayak sulap saja gitu kan. Jangan menjawab ini. Ini sebuah, terima saja ini sebuah cerita gitu kan. Dah, kita sekarang sekali lagi paradigma kita sedang paradigma apa? Irfani gitu kan. Ini kita sedang mengasah irfan kita saja gitu kan. Jadi nggak usah dipertanyakan bagaimana kok dari batu bata kemudian keluar kertas kayak orang lagi sulap saja. Dah, percaya saja, insya Allah saya kira Al-Ghazali tidak akan berbohong ini. Nah, ini ada cerita lagi tentang Umar bin Abdul Aziz, masih satu cerita lagi. Yuqalu inna Umar bin Abdul Aziz, dikatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz kana yanduru lailan fi qasasir ra'yati wa rawazana mijatihim. Jadi diceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz pada suatu malam memeriksa tentang kisah-kisah rakyat warawaza, dan memeriksa juga namijatihim, bagaimana strategi pengembangan gitu kan. Mungkin kalau sekarangnya adalah strategi pengembangan fi daw'is siroji, dengan terangnya lampu. Faja'a ghulamun lahu, maka datanglah ghulamun, seorang budak, lahu milik Umar bin Abdul Aziz. Fahaddathahu, maka kemudian ghulam itu berbicara kepada Umar bin Abdul Aziz fi sababin, mengenai hal-hal kana yata'allaqu bi baitihi, yang terkait dengan rumah pribadinya gitu kan. Jadi si budak itu bercerita kepada Umar bin Abdul Aziz tentang bagaimana keadaan rumahnya itu. Faqala lahu Umaru, maka kemudian Umar bin Abdul Aziz menjawab dan berkata kepadanya, kepada si ghulam tersebut, atfi'is siraja wa haddatsani, kalau kamu mau ngomong matikan dulu lampunya, kata Umar bin Abdul Aziz itu. Wa haddatsani, baru setelah lampunya dimatikan baru bicara kepada saya. Fa inna hadzal duhni, atau fa inna hadzal duhna juga boleh. Fa inna hadzal duhna, karena sesungguhnya minyak ini, minyak tanah ini yang membuat lampu itu nyala, min baitil malil muslimin, itu berasal dari baitul mal milik orang-orang muslim itu. Fala yajuzu isti'maluhu illa fi asghalil muslimin, maka tidak boleh menggunakan duhnun ini kecuali illa fi asghalil muslimin, kecuali dalam untuk kesibukan atau urusan-urusan orang-orang muslim gitu kan. Itulah hati-hatinya Umar bin Abdul Aziz gitu kan. Ketika ada orang mau konsultasi, beliau sedang memeriksa, kalau sedang memeriksa strategi dan kisah-kisah rakyat itu kan mungkin urusannya urusan benar-benar urusan pemerintahan gitu kan. Ini kemudian tiba-tiba ada seorang hamba miliknya datang dan berbicara mengenai pribadinya, mengenai rumah pribadinya. Itu sampai kemudian dia minta supaya lampunya itu dimatikan dulu, karena lampu itu berasal dari minyak. Minyaknya itu juga punya rakyat gitu kan. Wah, sekarang sih bukan hanya minyak untuk lampu gitu kan, tankeran gitu kan. Jadi berapa juta barrel gitu kan. Umar bin Abdul Aziz pakai lampu saja untuk ngobrol gitu kan, untuk nyela ngobrol, itu dia merasa berdosa sekali gitu kan. Itulah kehati-hatian Umar bin Abdul Aziz
yang kemudian sangat diidolakan oleh Imam Al-Ghazali itu. Kada yakunu hadarus sultani, dan beginilah keadaan kehati-hatian sultan wa tauqihi. Sultan itu maksudnya Umar bin Abdul Aziz, dan ketakwaannya idza kana adilan kama jaa fil hikayati, ketika sultan itu seorang yang adil sebagaimana yang ada dalam hikayat ini, itu kan. Saya kira ini sebagai sebuah cerita yang sangat menarik. Anda kalau seandainya nanti ditakdirkan oleh Allah jadi pemimpin, saya kira bacalah riwayat keadilan dan dan kehebatan Umar bin Abdul Aziz ini. Sikap zuhudnya yang luar biasa, sangat bisa dijadikan sangat inspiratif sekali gitu kan. Sangat inspiratif sekali. Saya kira kesalehan pribadinya ditambah dengan kehebatan dirinya yang membuat nama Umar bin Abdul Aziz itu disebut sebagai khalifah kelima itu. Jadi khalifah itu kan ya, yang sebut khalifah ar-rasyidin itu kan hanya 4 gitu kan. Tapi karena kezuhudannya dan kehebatannya, bahkan khalifah Umar bin Abdul Aziz ini dikategorikan sebagai khalifah kelima. Banyak para sejarawan muslim yang mungkin juga karena teranukan hatinya gitu kan, tergerak hatinya, mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini hanya itulah yang layak menjadi khalifah kelima. Saya kira itu saja dulu. Mungkin nanti akan dilanjutkan ini karena sudah hampir jam 9, Mas Ulil. Monggo untuk berikutnya kami persilakan. Nanti silakan setelah Kiai Ulil menjelaskan tentang khususnya tentang Al-Ghazali, dan saya kira bebas saja ya, kita tidak harus Al-Ghazali. Nanti setelah Kiai Ulil menjelaskan hal-hal yang terkait bagaimana seharusnya kiprah kita sebagai calon-calon intelektual muda. Nanti kita insya Allah punya waktu untuk diskusi itu kan. Jadi nanti bisa terbuka bebas itu kan. Saya cukupkan sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ulil. Sini. Saya situ aja, saya sini aja. Hah? Enggak apa di sini. Enggak. Saya di sini aja. Ini kan tempatnya kiainya. Pak Arjan nanti kalau sandingan. Menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, wabil khusus kepada guru kita Kiai Dr. Abu Hafsin, Dr. Arja, Mas Khairul Anwar, dan segenap para hadirin yang datang pada malam hari ini. Sebetulnya forum malam ini adalah forumnya Kiai Abu Hafsin. Saya hanya datang ke sini untuk membayar hutang yang sebetulnya ngaji ini terjadi pada 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Tapi karena ketika itu saya ada halangan, tidak bisa datang. Jadi malam ini adalah saya datang untuk membayar hutang. Saya senang sekali Pak Abu Hafsin membaca buku ini, membaca buku yang saya kira di pondok setahu saya nyaris jarang ya, atau bahkan saya belum pernah mendengar ada kiai di pesantren yang membaca kitab ini. Setahu saya jarang Pak Aja ya, saya belum pernah dengar itu. Kalau Ihya Ulumuddin itu banyak yang sudah membaca. Bidayatul Hidayah karya Al-Ghazali yang lain itu juga banyak. Minhajul Abidin itu juga banyak ya.
Tetapi karya beliau yang ini itu belum pernah saya mendengar ada seorang kiai yang membaca itu. Nah, saya senang sekali Pak Abu Hafsin membaca kitab ini, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk ya. Ini adalah karya Al-Ghazali yang dari bahasa Persia kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi ini menarik. Al-Ghazali itu sebetulnya bahasa ibunya ya, mother tongue-nya itu sebetulnya adalah bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Karena beliau pada dasarnya adalah orang Iran, lahirnya di Tus, di kota Khurasan, di provinsi Nisabur ya. Dan beliau ini sebetulnya orang yang sejak kecil bahasa ibunya adalah bahasa Persia. Baru setelah itu bahasa Arab adalah bahasa kedua. Karena itu sebetulnya Al-Ghazali ini lebih lancar berbahasa Persia ketimbang berbahasa Arab ya. Tetapi bahasa Arab Al-Ghazali pun walaupun dia bukan orang Arab asli, menurut saya jauh lebih baik, lebih indah dan lebih keren daripada banyak sekali penulis-penulis Arab sendiri. Jadi ini salah satu kehebatan Al-Ghazali adalah walaupun beliau ini bukan orang Arab asli, tetapi beliau menggunakan menulis bahasa Arab dengan gaya dan uslub atau dengan style yang indah sekali. Dan kadang-kadang Al-Ghazali ini bisa menjelaskan sesuatu lebih jelas daripada orang lain ya. Saya pernah mengatakan Al-Ghazali ini menyentuh apa saja itu menjadikan barang yang disentuh itu jadi mudah ya. Kalau kalian ini menyentuh apa-apa jadi sulit malah itu. Tapi kalau Al-Ghazali itu menyentuh apa saja itu barang yang disentuh itu jadi mudah, jadi clear, jadi jelas, jadi enak difahami. Nah, karya Al-Ghazali ini yang baru dibaca oleh Kiai Abu Hafsin ini, At-Tibrul Masbuk ini memang karya yang ditulis sebagai nasihat untuk para raja-raja ya. Nah, kenapa seorang ulama menulis buku semacam ini ya? Kenapa menulis Nasihatul Muluk atau nasihat buat para raja-raja? Kita tahu konteks penulisan kitab seperti ini adalah kitab ini ditulis di dalam situasi ya, dalam satu periode sejarah ketika kekuasaan itu masih secara absolut berada di tangan seorang raja. Jadi Al-Ghazali ini hidup pada era ketika manusia sebagai spesies ya itu hidup di bawah kekuasaan monarki absolut ya. Belum ada itu gagasan tentang demokrasi atau semacamnya. Pada saat itu sejarah atau peradaban manusia itu sampai kepada satu level atau satu periode, pada satu tingkatan ya, pada satu perkembangan di mana bentuk pemerintahan monarki absolut itu adalah bentuk yang terbaik. Nah, kita tahu di dalam sistem monarki absolut itu rakyat itu sebetulnya pendapatnya tidak terlalu penting ya. Di dalam tradisi monarki absolut itu pendapat rakyat atau bahkan pendapat para ahli-ahli nasihat para ulama itu sebetulnya tidak terlalu penting. Maksudnya tidak terlalu penting adalah kalau raja mau mendengar alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak ada konsekuensi apapun seorang raja tidak mendengarkan nasihat ulama atau tidak mendengarkan masukan dari rakyatnya. Karena itu di dalam negara monarki absolut itu rakyat betul-betul tergantung kepada akhlaknya raja. Kalau rajanya bagus maka senanglah seluruh rakyat. Kalau kebetulan rakyat mendapatkan raja yang buruk, sengsara seumur hidup. Itulah yang terjadi pada periode sejarah yang
dikarakterisasi atau di salah satu cirinya adalah di situ kekuasaan itu absolut itu. Tidak ada pemilu 5 tahunan sehingga kalau pemerintah itu tidak becus bisa kemudian dihukum oleh rakyat dengan cara tidak dipilih kembali, itu tidak ada. Karena itu kalau kita baca buku fikih siasa atau teori politik di dalam hukum Islam atau yang disebut dengan fikih siasa ya. Misalnya kalau kita baca bukunya Al-Mawardi ya, yang hidup sebelum Al-Ghazali. Al-Mawardi, kalau kita baca bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah, itu kalau kita baca tentang syurutul imamah ya, syarat seorang imam itu yang paling pertama paling penting adalah ya, itu adalah keadilan, al-adl ya, adil. Nah, adil di sini itu maksudnya apa? Apakah adil itu merupakan kualitas sistem atau kualitas personal? Ya. Jadi kalau kita baca fikih siasah itu di dalam kitab-kitab fikih siasah disebutkan selalu syurutul imamah itu ada 4 atau 5 atau 6, tapi yang paling penting adalah pertama itu adalah keadilan, al-adl. Keadilan siapa? Keadilan negara atau keadilan raja? Tentu saja ini keadilan raja. Karena di dalam sistem yang absolut itu raja itu sebagai person, sebagai perorangan, sebagai individu itu sangat menentukan sekali. Kalau rajanya tidak adil itu sengsara betul rakyatnya dan tidak bisa mengganti. Rakyat paling bisa hanya berdoa supaya rajanya cepat mati. Itu aja udah. Nggak ada harapan perbaikan hidup, nggak ada. Udah begitu raja mewariskan kekuasaannya kepada anaknya, anaknya kepada anaknya lagi, terus begitu. Oleh karena itu syarat bagi seorang imam itu pertama-tama yang paling penting adalah keadilan ya. Karena kalau sudah rajanya adil, maka rakyat itu akan senang, akan sejahtera ya. Hidupnya akan senang selamanya sampai raja itu mati. Jadi sebetulnya saudara-saudara sekalian ya, hidup di dalam monarki absolut itu seperti orang berjudi. Ya kan? Kayak orang berjudi, raja mati, kita nggak tahu penggantinya ini kira-kira orang baik atau orang jelek. Itu kayak beli kucing di karung aja. Nggak ngerti itu apakah telon atau warnanya hitam atau putih, kita nggak tahu kucingnya itu. Jadi betul-betul rakyat yang hidup di dalam sistem monarki absolut itu sebetulnya adalah hidup di bawah kekuasaan yang nggak pernah bisa diduga. Itu seperti berjudi karena kita nggak bisa memprediksi. Nah, karena itu saudara-saudara, karya seperti yang ditulis oleh Al-Ghazali itu menjadi penting. Karena karya-karya ini sebetulnya kalau mau dibahasakan dalam bahasa modern di era demokrasi, sebetulnya kitab Nasihatul Muluk itu sebetulnya adalah seperti kritik. Itu kritiknya para ulama atau sarjana, para ahli terhadap raja. Cuma kritiknya ini nggak boleh langsung. Karena kalau begitu kritiknya langsung itu akan dihukum orang yang mengkritik. Di dalam sistem monarki absolut kita nggak bisa menyampaikan kritik itu dengan cara terus terang, secara frontal, apalagi demonstrasi itu nggak mungkin ada. Ya. Nggak bisa. Ya. Di dalam sistem monarki absolut itu semua orang harus tunduk kepada raja. Nah, yang paling mungkin dilakukan oleh para ulama itu sebetulnya hanya nyindir-nyindir raja aja, ya, nyindir-nyindir gitu kan, nggak langsung. Karena itu beliau mengarang kitab ini, ya, At-Tibrul Masbuk ini. Nah, kalau kitab yang seperti ditulis Al-Ghazali ini bukan satu-satunya, ya. Ini adalah semacam genre atau jenis tulisan yang banyak ditulis oleh para ulama. Jadi kitab seperti At-Tibrul Masbuk itu jenisnya banyak sekali ya. Di Nusantara juga ada. Pujangga-pujangga Nusantara itu juga menulis buku-buku
yang kira-kira mirip dengan buku At-Tibrul Masbuk ini. Misalnya kayak Bustanus Salatin itu di dalam khazanah kerajaan Islam Melayu. Ya, itu isinya adalah sama, pitutur atau nasihat ya. Karena hanya dengan pitutur seperti itulah ulama bisa mengkritik pemerintah atau raja itu. Nah, yang menarik teman-teman, kitab-kitab seperti At-Tibrul Masbuk itu memang isinya itu adalah dengan cara, kalau kita memakai bahasa sekarang, itu menceritakan best practices ya. Model-model pemerintahan terbaik yang sukses yang pernah ada sebelumnya. Makanya di sini diceritakan karena Al-Ghazali itu orang Persia, otomatis rujukan politik dan kulturalnya itu Persia. Nah, di Persia ini ada raja agung ya. Ada kerajaan namanya kerajaan Sasan ya, Sasaniyah, yang Sasanid yang itu berkuasa berapa ratus tahun ya, mungkin sekitar 500 tahunan dinasti Sasanid ini. Dan memang dinasti Sasanid ini hancur, runtuh ketika Sayyidina Umar Khalifah kedua berkuasa ya. Nah, tapi di dalam kerajaan Sasanid ini ada seorang raja agung namanya Anushirwan ya. Anushirwan. Nah, Anushirwan ini selalu menjadi contoh raja yang adil, raja yang agung sekali, dan akhlaknya itu menjadi teladan. Nah, inilah yang selalu menjadi inspirasi di dalam buku-buku Nasihatul Muluk. Karena orang Arab tidak punya raja. Orang Arab nggak punya raja. Orang Arab itu punya kepala kabilah. Karena orang Arab tidak punya pengalaman bernegara. Orang Arab punya pengalaman bernegara pertama kali itu setelah ada Islam. Sebelum Islam datang, orang Arab itu tidak pernah punya pengalaman bernegara sama sekali ya. Belum pernah ada daulah atau negara Arab di kawasan Jazirah Arab itu. Ada, tapi itu ada di bagian Yaman ya. Tapi itu mereka hanya merupakan fazal atau bagian dari kekuasaan Romawi atau kekuasaan Persia di Iran. Tetapi mereka bukan merupakan kekuasaan yang otonom. Jadi orang Arab itu punya negara itu gara-gara Islam ya. Kalau nggak ada Islam, mereka ya bersuku-suku aja. Sampai kapanpun mereka tidak bisa mendirikan negara itu. Jadi berkat Islam mereka bisa mendirikan negara. Karena orang Arab tidak punya negara, mereka tidak punya contoh bagaimana mengelola negara. Nggak ada contohnya. Tidak ada sunnahnya, itu nggak ada. Maksudnya sunnah itu adalah tradisi di masa lampau. Nah, sunnah dalam bidang politik yang tersedia untuk orang Arab itu hanya tersedia itu dari Persia. Karena Romawi terlalu jauh. Pertama, Romawi itu sebetulnya nanti Romawi ada ya. Nanti belakangan itu nanti tugas untuk mentransfer ilmu tentang kekuasaan yang dari Romawi itu berasal dari Yunani. Itu nanti tugas para filosof-filosof Muslim, yaitu misalnya orang seperti Al-Farabi atau Ibnu Sina atau Ibnu Rushd yang menerjemahkan karya-karya Aristoteles dan Plato di dalam bidang politik. Misalnya Republiknya Plato itu diterjemahkan dalam bahasa Arab, judulnya Al-Jumhuriyah ya. Atau misalnya kitabnya Aristoteles itu diringkaskan oleh Ibnu Rushd ya. Semuanya hampir ya, yang selalu dijuduli dengan talkhis ya. Jadi talkhis atau ringkasan kitab Aristoteles mengenai politik itu ditulis juga oleh Ibnu Rushd. Nah, tapi itu nanti pembahasan sendiri. Nah, kalau yang ditulis oleh Al-Ghazali itu adalah
contoh-contoh bagaimana mengelola negara yang sumbernya dari Persia. Karena memang orang Arab tidak punya pengalaman bernegara. Karena itu Anushirwan, kisah Anushirwan itu selalu mendominasi kitab-kitab tentang Nasihatul Muluk. Nah yang kedua, memang ada orang Arab beruntung sekali, atau bangsa Islam, bangsa Arab punya seorang penguasa adil yang selalu menjadi model, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu semacam Anushirwannya orang Arab, selain Umar bin Khattab ya. Jadi ada dua Umar yang dianggap sebagai simbol keadilan itu. Jadi inilah cara orang seperti Al-Ghazali menasehati para raja-raja, yaitu dengan cara menulis buku yang isinya sebetulnya kritik, tapi ditulis dengan gaya yang halus sekali, sehingga raja itu tidak merasa dikritik. Nah, yang menarik teman-teman semua, kitab-kitab seperti Nasihatul Muluk ini ya, itu memang munculnya itu setelah era Abbasiyah. Jadi ada orang lain selain Al-Ghazali yang juga menulis serupa seperti ini, yaitu Abdullah ibn Al-Muqaffa. Nah, Abdullah bin Muqaffa itu juga sama orang Persia juga. Ini lagi-lagi orang Persia semua ini. Makanya jangan benci orang Syiah karena mereka itu sumbangannya besar sekali. Ini Abdullah bin Muqaffa ini juga orang Persia. Ya, dia menerjemahkan dongeng dari India yang juga berkaitan juga dengan nasihat bagi para raja-raja. Judulnya adalah Kalilah wa Dimnah ya. Kalilah wa Dimnah itu dulu pernah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tahun 50-an. Diterbitkan oleh penerbit Bulan Bintang, penerbit Masyumi. Itu pernah diterjemahkan. Itu kalau Anda baca bagus sekali cerita-cerita di dalam Kalilah wa Dimnah itu kisah-kisah yang tokoh-tokohnya itu binatang. Jadi ini nasihati raja itu muter-muter gitu ya. Tokoh-tokohnya binatang-binatang, kancil, apalah, pokoknya gitu-gitu. Karena kalau langsung raja marah rajanya. Jadi ini cerita isinya binatang, tapi sebetulnya binatang ini nasihati raja. Ya. Itulah namanya Kalilah wa Dimnah itu kisah dari India diterjemahkan oleh Abdullah bin Muqaffa dengan bahasa Arab yang indah sekali, ya. Kalau di sini ada yang teman yang Fakultas Adab, silakan baca buku ini. Dulu saya baca buku ini senang sekali karena kualitas bahasanya indah sekali. Nah, Abdullah bin Muqaffa itu juga sama. Dia nulis buku-buku tentang yang isinya Nasihatul Muluk ya. Al-Mawardi juga nulis buku tentang Nasihatul Muluk juga ya. Jadi sebetulnya ini buku-buku tentang ini banyak ya, yang selalu modelnya sama, yaitu nasihati raja dengan cara memberikan kepada dia contoh-contoh raja sebelumnya yang sukses itu. Nah, sekarang apa gunanya membaca buku ini sekarang? Ini pertanyaan besarnya kan. Apakah masih relevan membaca buku ini sekarang, karena kita hidup di dalam era di mana kalau kita mau kritik pemerintah nggak usah muter-muter, ya kritik-kritik aja. Bahkan sekarang pakai Tagar ganti presiden. tagarnya ganti presiden, ini nggak apa-apa ya. Facebook, Twitter kan gampang sekarang. Sekarang kalau mau kritik pemerintah itu gampang sekali ya. Nggak perlu muter-muter kayak At-Tibrul Masbuk ini. Lalu apa gunanya membaca buku ini? Apakah masih relevan? Menurut saya masih relevan ya. Menurut saya masih relevan karena saudara-saudara sekalian, ini penutup saya ya. Demokrasi itu sebetulnya tidak terlalu penting siapa penguasanya. Di dalam demokrasi itu yang terpilih itu bukan al-afdhal. Kalau dalam istilah fikih siasah itu ada orang yang al-afdhal wal mafdhul ya. Nah, di dalam teori fikih siasah Islam itu dibagi dua mazhab besar. Ada mazhab Sunni, ada mazhab Syiah.
Nah, kalau di dalam mazhab Syiah, orang yang layak menjadi pemimpin itu adalah orang yang wajib al-afdol, yang paling utama, yang paling unggul kualitasnya. Siapa itu yang paling unggul kualitasnya? Ya keluarga Nabi, Ahlul Bait. Itu teori Syiah. Karena itu menurut Syiah, dan ini juga diperkuat oleh teorinya orang-orang Mu'tazilah, ya. Orang Mu'tazilah itu sebetulnya teori politiknya itu banyak dipinjam oleh orang Syiah. Nah, kalau menurut orang Syiah, orang yang menjadi pemimpin itu harus yang al-afdol. Nah, di dalam Sunni itu, teori politik Sunni itu lain. Dalam teori politik Sunni, orang yang menjadi pemimpin itu tidak harus yang al-afdol, tetapi boleh yang al-mafdul, yang kurang afdol. Tetap afdol tapi tidak terlalu afdol, tidak terlalu paling unggul. Jadi bukan primus inter pares, tetapi ya primus inter pares itu orang yang paling utama di antara orang-orang yang setara. Jadi yang menjadi pemimpin itu bukan orang yang boleh, kalau ada yang al-afdol bagus, tapi kalau tidak ada yang al-afdol, al-mafdul itu boleh. Itu menurut teori politik Sunni. Nah, di dalam demokrasi modern itu juga sama. Orang yang terpilih menjadi presiden atau menjadi bupati atau gubernur itu tidak harus orang yang paling baik. Karena itu kemarin masih ingat kalau yang baca artikelnya Romo Magnis Suseno di Kompas yang mengkritik golput itu, ada yang baca nggak? Baca kan? Yang Romo Magnis bilang orang golput itu orang yang nggak tahu diri, yang macam-macam lah, sampai dimarahi sama orang-orang yang golput. Romo Magnis dia mengatakan pemilu itu tujuan pemilu bukan memilih pemimpin terbaik, tetapi mencegah pemimpin yang tidak baik berkuasa. Jadi demokrasi di dalam pandangan orang seperti Romo Magnis, dan itu terjadi pada semua kasus. Ini bukan hanya pandangannya Romo Magnis. Sebetulnya inilah ciri demokrasi. Demokrasi itu prinsipnya bukan jalbul manfaah, tapi daf'ul madarrah. Ya. Demokrasi itu adalah mencegah terjadinya madarat, bukan jalbul maslahah. Karena kalau jalbul maslahah itu masing-masing orang punya versi sendiri-sendiri. Ya. Menurut saya ini yang paling manfaat. Yang mengatakan enggak, ini yang paling manfaat menurut saya. Demokrasi bukan jalbul manfaat. Demokrasi adalah cirinya adalah daf'ul madarrah. Karena itu pemimpin yang lahir dari demokrasi itu pemimpin yang tidak mesti terbaik. Pokoknya yang tidak jelek aja. Jadi yang terpilih bukan yang terbaik, asal tidak jelek saja. Jadi tugas demokrasi menyaring supaya yang terpilih itu bukan pemimpin yang jelek, yang berbahaya bagi publik itu, yang berbahaya bagi maslahah ammah itu. Nah, sistem seperti ini saudara-saudara itu kelemahannya banyak, ya. Kalau mau tahu kelemahan-kelemahan demokrasi, dengarkan kritik-kritiknya anak-anak HTI. Itu banyak sekali udah itu. Anak HTI paling pinter sekali mengkritik demokrasi. Meskipun mereka juga bisa hidup karena demokrasi juga. Nah, jadi demokrasi itu dengan cara pandang seperti ini itu mengandung banyak kelemahan, ya. Kelemahannya adalah demokrasi ini kadang-kadang ya tidak terlalu melihat pentingnya aspek personalitas, atau kalau bahasa tasawufnya itu tidak melihat aspek al-wara' atau kewiraian dan keadilan personal. Karena yang penting itu sistem. Kalau sistemnya jalan, ini dalam cara berpikir modern ya, orang baik di dalam sistem yang jelek, yang jahat bisa jadi jahat. Tetapi orang yang jahat dalam sistem yang baik bisa menjadi baik. Itu prinsip di dalam negara modern. Kira-kira begitu ya. Nah, menurut saya ini bagus prinsip ini. Tapi menurut saya ada sesuatu yang layak dipelajari, layak diambil hikmahnya dari orang-orang yang hidup di era pra-demokrasi seperti Al-Ghazali ini. Jadi kitab Atibul Masbuk ini kitab yang merupakan warisan dari zaman pra-demokrasi.
ketika orang itu masih menganggap penting kualitas personal, kewiraian penguasa, keadilan penguasa itu penting sekali, tidak main-main. Nah, menurut saya ini adalah warisan yang layak tetap kita pertahankan. Karena itu saya katakan kitab At-Tibrul Masbuk ini tetap layak dibaca. Karena ini kitab memberikan kepada kita pelajaran tentang bahwa perilaku pribadi seorang penguasa yang adil itu juga tidak kalah penting perannya dibanding sistem. Karena itu misalnya tadi kita baca kisah yang mengharukan, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika mau ngomong tentang hal di luar keperluan negara, itu lampu harus dimatikan karena lampunya itu lengonya minyaknya itu minyak teploknya itu diambil dari uang Baitul Mal negara. Saya jadi ingat dulu yang ada komisioner KPK yang keras sekali terhadap dirinya itu namanya Abdullah Hehahua itu ya, Hehamahua ya kan, Abdullah Hemahahua itu yang salah satu komisioner KPK awal yang hidupnya sederhana di daerah Kewitang itu kan, yang katanya kalau begitu dia pulang kerja nggak mau pakai mobil dinas, pulang ya dia langsung pakai kendaraan umum, naik bis kota pulang ke rumah. Padahal dia komisioner KPK itu. Nah, kisah-kisah tentang kecemerlangan akhlak personal seperti ini itu buat saya mengagumkan. Yang di dalam sistem demokrasi sekarang itu nggak penting lagi. Apalagi sekarang di era media, kecemerlangan akhlak itu bisa diciptakan melalui namanya konsultan politik, ya kan? Nah, sekarang kan bisa. Orang kelihatan akhlaknya baik itu kan soal marketing saja sekarang, ya kan? Everything is about marketing sekarang. Ya, Anda bisa sewa seorang konsultan politik untuk memoles Anda dari orang yang nggak bejaji menjadi bejaji, ya. Dari orang yang nobody menjadi somebody. Itu adalah berkat marketing. Nah, ya saya sih nggak terlalu tertarik dengan begini-begini. Menurut saya kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz seperti dikisahkan dalam kitab ini itu buat saya penting sekali. Betapa keotentikan akhlak bagi penguasa, maksudnya akhlak otentik itu bukan akhlak hasil para konsultan politik, ya, akhlak yang betul-betul terbit dari hati yang paling dalam. Itu penting sekali. Nah, kita tetap penting mendengarkan kisah-kisah seperti ini, dan barangkali di antara yang mendengarkan pengajian Kiai Abu Hafsin ini ada yang nanti menjadi seorang penguasa besar gitu kan di sini. Itu kalau misalnya meniru Umar bin Abdul Aziz walaupun tidak penuh ya sepertiganya, itu udah keren menurut saya. Apalagi untuk ukuran zaman sekarang, ya, sepertiganya itu lebih dari cukup sudah. Jadi itu menurut saya cara saya mengapresiasi kitab At-Tibrul Masbuk ini, yaitu kitab ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa akhlak yang otentik bagi penguasa bukan akhlak yang dibuat-buat, bukan akhlak yang hasil kreasi political marketing. Itu penting sekali. Dan kalau kita melihat orang seperti ini berkuasa, itu kita merasa hati kita itu adem. Kita akan merasakan kok pemimpin itu yang akhlaknya itu dibuat-buat hasil konsultan politik, dan pemimpin yang akhlaknya asli dari dirinya sendiri, itu kita bisa merasakan itu. Karena ini di masjid saya nggak akan sebut tokohnya siapa, nanti dianggap kampanye politik kan. Tapi kita tahulah ya, ada penguasa-penguasa yang akhlaknya itu hasil konsultan politik. Ada penguasa-penguasa itu akhlaknya otentik, memang muncul dari dirinya sendiri. Umar bin Abdul Aziz adalah contoh seperti itu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Harja. Pak Harja. Pak Kiai Harja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya tidak akan menambahkan apapun, tapi hanya bertanya saja ini kepada Gus Ulil. Kalau dulu para penulis Nasihatul Muluk dan yang serupanya itu adalah para ulama-ulama yang memang mereka itu sama sekali tidak terlibat dalam kekuasaan, dalam politik. Sekarang memang setiap orang bisa menasehati, bahkan memarahi penguasa melalui medsos dan sebagainya. Tapi nasihat-nasihat seperti itu kan tidak ada gunanya, karena mereka kebanyakan berangkat dari faktor kebencian dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya sekarang Mas Ulil, ada nggak kira-kira orang sekarang ini yang layak untuk menulis nasihat seperti ini kepada penguasa? Karena ulama-ulamanya juga sekarang sudah semuanya terlibat dalam politik, ya kan? Saya tidak mengkritik siapa-siapa. Bayangkan kalau kiainya kiai sudah jadi bagian dari penguasa, itu kan tidak ada yang berani menasehati, Gus. Saya bukan pendukung kanan maupun kiri, tapi ini dalam konteks membicarakan buku ini, kalau kita bawa dalam konteks Indonesia, kira-kira siapa ini yang bisa menasehati para muluk atau calon muluk ini? Karena semua orang yang para ulamanya yang sekarang ada itu rata-rata sudah terbawa semua ke arus gerakan politik semua. Nah, ini saya kira nilai pentingnya adalah kemudian harus ada orang-orang yang memang seluruh aktivitas akademiknya itu nirpolitik. Sehingga kemudian kalau menasehati orang itu didengar. Meskipun mungkin Al-Ghazali ketika menulis begini, saya juga tidak yakin apakah penguasa saat ini juga mau membaca atau tidak gitu. Karena mereka kalau membaca begini juga pusing kan. Wah, ini saya malah ngebuki badannya sendiri, ya kan begitu. Jadi ini saya kira pelajaran bagi kita adalah para mahasiswa yang akan menjadi calon-calon intelektual itu jangan semuanya kemudian bergerak di bidang politik. Harus ada orang-orang yang memang, saya mengibaratkan begini, ilmu ini ibaratnya obat. Obat itu yang membuat adalah para ahli obat, apoteker yang memang dia kerjanya itu di laboratorium, terus-menerus bekerja meneliti. Lah, yang jual obat itu adalah maklar yang tidak tahu resep ini isi obatnya ini apa, ya kan? Nah, mubalik kayak saya ini. Nah, itu maklar obat. Tapi harus ada intelektual yang hanya ada di laboratorium, yang terus membaca buku, mutolaah terus-menerus untuk memberikan resep-resep baru terhadap penyakit-penyakit modern yang meskipun bukan dia yang menyampaikan, karena mungkin kalau orang bekerja di laboratorium itu ngomongnya mesti nggak enak. Nah, itu kan. Tapi kalau maklar meskipun nggak ngerti ngomongnya enak, itu kan. Nah, ini saya kira salah satu ide penting dari membaca buku yang begini ini, salah satunya adalah kita harus mengambil pelajaran, harus ada orang-orang yang memang bergelut di dalam ilmu pengetahuan, di dalam terus-menerus mempelajari khazanah keilmuan sebagaimana Al-Ghazali yang saya kira juga tidak pernah aktif di dalam dunia politik. Orang kalau sudah berada di dalam itu melihat dirinya sendiri itu kan tidak bisa. Orang kalau menasihati diri sendiri itu harus berhenti sejenak, lalu membuat semacam dialog imajiner. Kita meletakkan diri kita seolah-olah di luar diri kita sendiri.
Lah sekarang orang ini tidak ada yang bisa melakukan dialog imajiner secara bersih dan murni. Nah itu saya kira poin saya yang bisa dapatkan dari apa yang disampaikan Gus Ulil tadi, dan mungkin nanti ada jawabannya itu Gus. Atau mungkin kita renungkan saja. Tapi selain kita renungkan, mereka juga saya kira menunggu jawaban Mas Ulil ini tentang soal ini. Terima kasih dari saya, hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, tadi kita mulai jam 8:30, ini baru jam 8:30, jadi kita santai karena mulainya tadi jam 8:30. Ini meski yang kita tadi yang dibaca Pak Abu dan diberi syarah atau komentar penjelasan lebih detail Kiai Ulil kitab Atibrul Masbuk yang hanya berisi nasihat-nasihat kepada para penguasa. Ini banyak sekali kader-kader PMII, kita sering mendiskusikan pemikiran Al-Ghazali. Ketika kita mendiskusikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ghazali sebagai salah satu tokoh di dalam tasawuf. Karena itu nanti saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan, kita diskusi bersama tentang pemikiran Al-Ghazali secara umum. Saya menangkap dari beberapa yang disampaikan oleh Pak Kiai Abu, Pak Kiai Ulil dan Pak Kiai Arja, bahwa Atibrul Masbuk ini karya yang berisi nasihat-nasihat. Di sana Al-Ghazali menulis referensinya tidak hanya dari Al-Quran, hadis atau kutipan dari para sarjana muslim, tapi beliau juga mengambil teladan dari berbagai pemimpin yang tidak beragama Islam, seperti tokoh-tokoh dari Persia atau yang lain. Ini bagi saya hal yang sangat penting kita sebagai mahasiswa ketika kita menulis kemudian mengambil referensi dari sarjana barat kemudian dikomentari, ini bukan dari muslim ini. Artinya bahwa selama data itu sesuai, data itu nyambung, data itu mengandung nilai yang sama, kenapa tidak kita ambil sebagaimana Al-Ghazali mengambil teladan dari Anusirwan dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan kisah-kisah, nasihat-nasihat juga. Nasihat-nasihat tadi itu disampaikan oleh Pak Kiai Abu, ini soal nyata atau tidak itu bukan urusan, karena memang di dalam cerita yang akan diambil adalah iktibarnya sebagai contoh, sebagai teladan. Cuma kemudian pertanyaannya tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Ulil bahwa relevansi kitab ini setidaknya bisa menjadi kritik terhadap para pemimpin, juga sebenarnya terhadap diri sendiri. Hanya apakah kritik ini juga perlu mengalami perubahan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Misalkan tadi itu berkaitan dengan lampu ya. Umar bin Abdul Aziz tidak mau menggunakan lampu hanya untuk berbicara di luar persoalan yang semestinya, karena minyaknya itu diambil dari bait malil muslimin, sehingga kemudian fala yajuzu istimaluhu illa fi ashghalil muslimin, hanya diperuntukkan sebagai haknya. Saya jadi berimajinasi, ini lampu yang di sini ini, listrik yang kita gunakan apakah min UKT atau artinya kita punya hak atau enggak ini memanfaatkan lampu. Artinya hal-hal yang demikian sebagai bentuk yang sangat hati-hati, apakah tidak ada toleransi dalam arti perkembangan hikayat ya, perkembangan cerita, tidak terlalu ketat seperti ini. Teman-teman, ini sebagai pengantar diskusi, selanjutnya saya persilakan kepada sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan.
Ini mohon untuk maju saja ya di sini. Iya, Pak. Ya, monggo silahkan Pak maju di sini. Ini soalnya acara selain kita di sini juga disiarkan langsung melalui TV Ulil. Ini ya 1-2 dengan TV One lah. Monggo. Tadi yang lain di sini saja sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya bersyukur karena pada malam hari ini bisa ke sini. Jadi saya cerita sedikit, saya sama istri itu kan bukan penggemar ya, tapi sering ngikuti pengajian online-nya Gus Ulil. Saya tinggal di Ungaran. Terus kemudian gini, saya tidak akan mengomentari tentang kitab ini, tapi lebih ke tadi yang disampaikan Gus Ulil tentang demokrasi, bahwa demokrasi itu kan lahir dari modernis, nah, kata Gus Ulil tadi. Nah, kita tahu juga bahwa sekarang ini modernisme setelah mengalami dalam tanda kutip pembusukan dengan yang kita kenal dengan postmodernis, artinya modern yang material, kemudian ada kesadaran di dunia barat sana bahwa ternyata hidup tidak cukup hanya dengan material, maka muncul imaterial atau spiritual. Maka postmodernisme atau pasca-modernisme itu disebut sebagai sintesa antara material dan spiritual. Nah, pertanyaan saya, kira-kira mungkin enggak kalau demokrasi itu tadi titik tekannya atau fokusnya kepada sistem, sementara pra-demokrasi itu adalah personal. Mungkinkah dalam era sekarang ini bukan lagi personal ataupun sistem, tapi sintesa dari personal dan sistem? Nah, itu cuma saya bingung. Tapi bayangan saya seperti antara modern dengan pasca modern gitu loh. Jadi demokrasi juga begitu. Dengan sekarang ada istilahnya suara-suara yang mengatakan bahwa demokrasi telah mati, itu apakah kemudian ada kemungkinan yang disebut dengan demokrasi telah mati itu berarti sistem sudah tidak penting lagi tapi personal. Nah, kalau memang demikian, personal yang lebih penting, berarti kitab ini sangatlah relevan gitu loh. Tidak hanya penting, tidak hanya relevan, tapi sangat-sangat relevan. Kira-kira itu dulu Gus Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja ya, melihat dari paparan Mas Ulil bahwa belakangan ini justru sosok atau tokoh politik itu hampir dibuat dengan pengaruh daripada market konsultan politik. Saya membayangkan bahwa dalam situasi sekarang di mana keterlibatan ulama justru hampir minim begitu. Saya membayangkan bahwa justru sosok Al-Ghazali ini mungkin gitu menjadi salah satu ulama yang menjadi konsultan politik, di mana dia tidak hanya menasehati personal tapi juga menasehati raja begitu. Jadi saya membayangkan bahwa alangkah indahnya begitu negara demokrasi dengan ulama-ulama seperti Al-Ghazali ini menjadi konsultan politik, sehingga pribadi politikus itu atau politisi itu menjadi baik gitu, baik itu yang berpotensi menjadi penguasa ataupun yang tidak. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Pak Yai Ulil, Pak Arja dan Pak Abu Hafsin. Masih soal Al-Ghazali, saya sedikit banyak tahu kitab yang judulnya Al-I'tiqad fil Iqtisad, Pak Yai. Nah ini yang kemudian belakangan saya baru tahu kitab ini dikritik keras oleh Hasan Hanafi karena dianggap sebagai kitab yang kemudian melanggengkan kekuasaan pada waktu itu. Nah ini kenapa kemudian Hasan Hanafi mengkritik itu, kira-kira dinamikanya waktu itu gimana Pak Yai, dan apa isi kitab itu kira-kira? Mungkin ngonten mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, mantap. Sudah.
Kita mulai dari ya nanti bergilir. Ini sekalian dijawab tadi itu apa Kiai kok nyebut Kiai nggak jadi. Dengan iya. Saya tidak ada pertanyaan untuk saya. Adresnya Ini sudah 100%. Saya jadi nggak enak karena ini sebetulnya forumnya Pak Kiai Abdul Hafsin, malah saya yang ditanya lebih banyak. Saya kan sering di sini ya. Oh, udah sering ya. Mungkin udah bosen kali ya. Ganti yang ditanya saya. Pertama soal demokrasi itu ya. Apakah sekarang ini kita sedang mengarah kepada suatu sintesis baru ya antara sistem lama yang sudah dianggap mungkin mengandung banyak kelemahan, yaitu demokrasi sekarang ini ya, yang terlalu banyak bolong-bolongnya, dan dengan terpilihnya Presiden Trump di Amerika, sekarang orang mulai sadar betapa rentannya sistem ini dan betapa lemah dan bolong-bolongnya sistem ini banyak sekali itu. Apakah kita sedang menuju kepada suatu tahap baru di dalam cara kita mengatur dan mengorganisir sebagai political community atau masyarakat politik gitu ya? Saya tidak tahu Mas ya, tapi pertanyaannya saya terima kasih sekali karena mendorong saya dan kita semua untuk berpikir sebetulnya. Nah, saya setuju dengan undangan tadi Pak Arja tadi bahwa memang diperlukan orang-orang yang berada di luar kekuasaan di dalam ruang penelitian, riset di perpustakaan, tidak ikut di dalam gemuruh politik yang berkembang di luar, dan dia memikirkan hal-hal seperti ini. Nah, sebetulnya kalau kita baca sejarah Islam klasik itu ya, itu menurut saya ada beberapa pelajaran yang bagi saya menarik ya. Salah satunya adalah ciri khas tradisi kita itu adalah ulama-ulama Islam klasik dulu itu bekerja itu ya. Ulama-ulama seperti Al-Ghazali dan lain-lain, Imam Syafi'i, Al-Hanafi, Imam Maliki, Al-Hambali dan seterusnya. Itu mereka bekerja itu sebetulnya sepenuhnya relatif bebas dari pengaruh kuasa atau penguasa ya. Mereka berada di luar kekuasaan itu. Bahkan kalau kita ingat sejarahnya Imam Abu Hanifah, itu bahkan dia sempat dipenjara oleh penguasa ketika itu. Dia 2 kali dipenjara itu. Pertama di era Bani Umayyah, akhir Bani Umayyah. Kemudian pada era Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada saat Daulah Abbasiyah. Di dua rezim ini Abu Hanifah itu pernah dipenjara gara-garanya dia menolak untuk menjadi qadhi, menjadi qadhi kepala atau kira-kira menjadi ketua Mahkamah Agung. Ya, dia menolak. Meskipun muridnya yaitu Abu Yusuf ya, itu yang menulis Kitabul Kharaj itu dia menerima jabatan sebagai Qadhi Agung negara. Jadi gurunya menolak tapi muridnya menerima. Nah, tapi ini sebetulnya memberikan kepada kita pelajaran bahwa ada 2 model memang. Ada model ulama di dalam, ada model ulama di luar. Yang di luar itu adalah Abu Hanifah. Lebih banyak ulama-ulama dulu itu di luar bekerjanya. Mayoritas ulama kita dulu itu lebih banyak beroperasi di luar kekuasaan. Nah, yang di dalam kekuasaan, ngomong begini di era pilpres agak enak ya. Agak kurang enak ngomong begini ini. Mestinya pertanyaannya ini nunggu setelah selesai pilpres ini. Agak ngomongnya agak enak gitu loh. Kalau ngomong sekarang agak kurang enak Pak Abu.
Agak kurang enak, apalagi sudah mendekati minggu tenang ini apa. Ya tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini disiarkan di televisi. Nggak enak saya ngomong begini. Ya oke lah, udah ditanya gimana lagi. Jadi ada dua model ulama. Ada model ulama di luar, ada model ulama di dalam, ya kan? Yang di luar itu lebih banyak. Nah, tokoh utama yang pertama itu adalah ya Abu Hanifah ini. Nah, ulama di dalam itu contohnya adalah Abu Hanifah. Muridnya sendiri Abu Yusuf ya. Abu Yusuf ya. Karena Abu Hanifah itu punya murid banyak. Ada namanya Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, ada namanya Abu Yusuf ya. Nah, kalau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dia menolak mengikuti teladan gurunya, tidak masuk di dalam kekuasaan. Tetapi muridnya yang lain Abu Yusuf itu menjadi qadil qudah ya, menjadi qadhi kepala, menjadi ketua Mahkamah Agung. Nah, jadi ada dua model di sini. Nah, tapi menurut saya undangannya tadi Pak Arca itu penting. Jadi harus ada orang yang memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Apakah karena sekarang ini sudah mulai banyak orang melihat beberapa kelemahan-kelemahan dalam demokrasi. Betapa demokrasi ini memang rentan sekali, rentan dibajak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya kok saya jadi berkesimpulan bahwa tadi kan saya mengatakan orang yang hidup di dalam sistem kekuasaan monarki absolut itu seperti hidup di dalam situasi gambling atau perjudian. Kita pun juga sama di era demokrasi ini. Ya agak ada perjudiannya juga. Karena tadi itu orang yang dipilih itu tidak harus al-afdol, tapi bisa al-mafdhul. Bukan orang yang terbaik, bukan primus ya, tapi orang yang biasa-biasa saja ya. Andainya kan dalam demokrasi itu kalaupun ada orang yang tidak terlalu hebat terpilih, dia akan dipaksa hebat karena sistemnya baik. Ada kritik, ada media yang mengoreksi dan seterusnya. Tapi kan nyatanya tidak begitu juga. Nyatanya adalah begitu ada orang tidak baik masuk dalam sistem, dia juga, apalagi kalau orang ini punya kekuasaan yang besar, terpilih sebagai menjabat, menduduki kedudukan yang penting sekali, bisa merusak sistem juga. Jadi sistem ini juga bisa dirusak oleh orang per orang yang hidup di dalam demokrasi ini gitu. Makanya menurut saya ya lagi-lagi kitab tadi penting ini, kitab Adabul Masbuk ini, karena yaitu memberikan kepada kita contoh-contoh yang tadi itu the best practices ya, contoh-contoh sukses beberapa raja-raja yang adil itu. Dan itu selalu diangkat, itu best practices itu penting sekali. Nah sekarang pun sebetulnya kita itu juga punya versi-versi baru dari Umar bin Abdul Aziz Anushirwan ini ya. Adalah Bu Risma misalnya kan, Jokowi atau kok jadinya nyebut nama ya. Ya ada Bupati Banyuwangi Mas Abdullah Azwar Anas, itu saya anggap itu contoh-contoh baru. Jadi kalau sekarang ini ada orang mau menulis buku Nasihatul Muluk yang baru ya contoh-contohnya ini tadi Bu Risma, Ridwan Kamil itu kan, dan seterusnya. Jadi itu penting menunjukkan bahwa ternyata sekarang ini teladan Umar bin Abdul Aziz itu bisa direplikasi. Masih mungkin ternyata kok gitu loh. Bukan tidak mungkin, ternyata mengulang kebaikan orang-orang dulu itu masih bisa. Sehingga kita tidak lagi bersikap sinis. Apa mungkin Umar bin Abdul Aziz itu kan kisah dalam sejarah saja, nggak mungkin lagi kita ulang. Ternyata bisa kok. Jadi menurut saya kisah-kisah personal tentang pemimpin-pemimpin dan raja-raja yang baik itu bagi saya tetap menurut saya perlu dikemukakan ke publik itu. Tadi yang berikutnya apa ya? Tadi apa ya berikutnya Mas Anwar ya?
Oh ya, kritik Hasan Hanafi terhadap kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ya. Ya, kalau kritiknya Hasan Hanafi terhadap teologi Asy'ariyah secara umum kita sudah tahu semua. Ya, kita tahu Hasan Hanafi ini tokoh yang kita kenal melakukan berusaha merekonstruksi tradisi, ya kan? Salah satu rekonstruksi dia adalah bahwa teologi kita, paham keagamaan dan ketuhanan kita yang kita warisi dari khazanah Islam klasik itu selalu ujungnya adalah memberikan semacam endorsement tanpa reserve, tanpa sikap agak sedikit mengambil jarak gitulah kepada penguasa gitu. Dan kalau kita baca bukunya Minal Aqidah ila Tsaurah misalnya, di sana ada yang baca bukunya ya, Minal Aqidah ila Tsaurah, misalnya dia mengkritik itu ulama-ulama kita dulu kalau mengarang kitab itu kalau muji raja itu, waduh itu sampai udahlah pokoknya ya kalau saya membacanya begini ya, saya setuju dengan kritiknya Hasan Hanafi itu, tetapi kita juga harus melihat konteks di mana orang-orang seperti Ghazali ini dulu, Al-Ghazali ini bekerja atau berpikir dulu. Imam Ghazali itu berpikir bekerja di dalam situasi memang monarki absolut. Nah, dalam monarki absolut kamu bisa apa? Kalau kamu menulis sedikit agak nyinggung penguasa pasti dibunuh. Ya makanya kalau mau kritik ya melipir-melipir memang. Makanya jadi ya memang begitu. Nah, kalau Hasan Hanafi kan sekarang hidup dalam era yang berbeda ya. Jadi menurut saya kita harus melihat para ulama-ulama dulu itu dalam konteks zamannya. Di konteks zamannya dulu beliau-beliau ini menulis buku, menulis berpikir dalam kerangka monarki absolut, sehingga ya harus bermanis-manis kepada penguasa. Makanya dulu itu kan orang kalau nulis kitab itu selalu kan salah satu ihdanya hadiah. Ini kitab dipersembahkan untuk raja-raja ini, ya, raja ini. Al-Ghazali juga begitu. Al-Ghazali itu, Imam Ghazali nulis beberapa bukunya itu dihadiahkan kepada penguasa pada zamannya. Yang paling jelas bukunya Imam Ghazali yang dihadiahkan untuk penguasa itu adalah buku beliau yang judulnya adalah Al-Mustadhiriyah. Jadi Imam Ghazali ini sebetulnya menarik ya. Beliau ini karirnya itu berwarna-warni. Tidak betul sebetulnya kalau dikatakan Al-Ghazali tidak pernah dalam kekuasaan. Beliau pernah. Al-Ghazali itu pernah dekat dengan bukan dengan raja tapi dengan perdana menterinya, yaitu Nizamul Mulk. Jadi Al-Ghazali itu dulu orang kampung dari Tus kan. Kemudian karena kecerdasannya yang mengagumkan ini perdana menteri ini, kemudian dibawa ke Baghdad dan dijadikan semacam kayak ya penasehat pribadi ya. Sampai Al-Ghazali itu menulis buku yang isinya membela negara Daulah Abbasiyah dari ancaman negara Syiah Fatimiyah Ismailiyah yang ada di Mesir. Yang dinasti Fatimiyah ini kan dinasti yang ketika itu berdiri satu zaman dengan Daulah Abbasiyah. Jadi ini Daulah Syiah Ismailiyah ada di Mesir, kemudian ada Daulah Sunni di Baghdad. Nah, ketika itu Daulah Fatimiyah di Mesir itu kekuasaannya itu setara dengan Daulah Abbasiyah, bahkan mungkin sedikit lebih unggul. Karena itu ada perasaan terancam negara Abbasiyah ini. Nah, Al-Ghazali menulis buku untuk membela negara Abbasiyah, yaitu judulnya adalah Al-Mustadhiriyah, yang isinya adalah di situ mengkritik Syiah Ismailiyah ya. Nah, dalam buku ini beliau menulis buku ini dihadiahkan kepada khalifah ketika itu ya Al-Mustadhir Billah ya. Makanya disebut dengan kitabnya Al-Mustadhiriyah itu. Nah, tapi kitab Al-Ghazali yang lain kebanyakan sih tidak ditujukan untuk para penguasa, ditulis secara independen saja itu. Jadi ya kritik-kritik kritik Hasan Hanafi relevan, tapi menurut saya tetap kita harus melihat ulama-ulama ini dalam konteks zamannya ya. Itu.
Saya kira itu ya, cukup ya. Pak Jam komen. Sahabat sekalian, mohon maaf karena kita dikasih waktu hanya sampai jam 10. Listriknya itu kalau di jam 10 Iya, kan listrik dari jam 10 tidak min UKT katanya. Jadi ini sudah bukan hak kita. Terpaksa harus kita tutup. Meski nanti setelah forum kalau mau ngobrol. Bu Inas ya mengizinkan untuk suaminya kita bawa diajak ngobrol, silahkan. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup saya mohon Pak Kiai Arja untuk, lalu mungkin masih ada tersisa waktu 5 menit untuk foto-foto, silakan. ala niyatil qabul walil husuli ala tamami kulli sul wa ila hadratir rasul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, urzuqna ya Allah minal abdani asahhaha wa minal ajsami aqwaha wa minal asbahi anjaha wa minal uquli awfaraha wa minas suduri asrahaha wa minal qulubi anwaraha wa minal ulumi anfa'aha wa minal adhani asfaha wa minal albabi adkaha wa minal ulumi anfa'aha wa minal akhlaqi ajwadaha wa ahsanaha wa minal arzaqi awsa'aha wa ajzalaha wa minal ma'ayishi arghadaha wa minal makasibi ajdaha wa abragaha wa minal ahli atwa'aha wa minal dhurriyyati atyabaha wa aslahaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.